Pemirsa Fikom Channel dimanapun berada, soimin soimat, kaum muslimin kaum muslimat, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami bersama ibu-ibu Majlis Taklim Masjid As-Sahal, Kampung Wonosari, kilometer 13, Kota Tanjung Pinang. Ibu-ibu masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Ibu-ibu, kita segmen kedua ini akan membuka sesi tanya jawab. Ada 2 orang untuk bertanya nanti. Sebutkan nama dan pertanyaannya, insya Allah akan kita jawab. Boleh Bu, yang pertama silakan Ibu. Saya mau bertanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Emma dari Majelis Taklim As-Sahal. Akan bertanya tentang masalah marhaban ya Ramadan tadi Pak Ustadz ya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara kita berbuat istiqomah, yaitu berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan. Baik. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Emma dari Majelis Taklim Masjid As-Sahal, Kota Tanjung Pinang. Pertanyaan sangat menarik sekali. Masih seputar marhaban ya Ramadan. Bagaimana cara kita supaya tetap istiqomah di dalam berbuat kebaikan dan ketaatan, khususnya untuk di bulan suci Ramadan ini. Ibu-ibu, kadang-kadang memang iman kita ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kadang iman naik, kadang turun. Kadang kita rajin berbuat baik. Solat malamnya rajin, baca Qur'annya rajin. Tapi begitu nanti waktu-waktu ada turun imannya. Betul. Ingat yang pertama, kalaupun iman itu dia turun, jangan sampai drastis turunnya. Maka dijagalah iman kestabilitasannya. Pertama, supaya kita tetap istiqomah, konsisten, berkelanjutan untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Pertama, mestinya kita datang menjenguk orang yang sakit, apalagi di rumah sakit. Tengok ke rumah sakit, ada orang di ruang ICU, betul. Nafas tinggal 1-2, entah besok entah lusa dipanggil oleh Allah, betul. Ketika kita menengok orang yang dirawat, muncul di situ semangat. Dia sebenarnya ingin ke masjid untuk berjamaah. Dia ingin sebenarnya untuk berpuasa, tetapi apa daya, sakit datang. Oleh karena itu, bersyukur kita diberi kesehatan. Orang yang ditengok di depan mata kita kalau keadaan sehat, muncul semangat, motivasi. Langsung ibarat HP, baterai ini kadang-kadang low bed dia, betul. Perlu dicas. Maka cara mencasnya, tengoklah orang-orang di rumah sakit, muncul semangat untuk beramal ibadah. Nah, yang kedua, ketika kita ada orang meninggal, mesti kita menjenguk. Ada orang meninggal, datang kita. Jangan hanya ucapan di media sosial saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khatimah. Al-Fatihah. Mesti kita datang menjenguk. Itu pesannya, hari ini dia meninggal, mungkin nanti kita ikut dia, betul. Muncul semangat ibadah, tahajudnya, berbuat baik, istiqomah, mesti muncul dia. Yang ketiga, yaitu perbanyak doa. Kenapa? Karena Allah yang membolak-balikkan hati. Allahumma, ya Allah, istiqomahkan hati kami di dalam ketaatan dan agamamu. Ya muqallabil qulub, sabbit qalbi ala dinika. Minta kepada Allah. Ini caranya. Kalau itu kita lakukan, datang semangat, datang konsisten untuk beribadah. Malamnya, tiap malam, solat malam. Baca Qur'annya, tiap hari kita baca Qur'an. Untuk infak sedekah, tiap hari. Kenapa? Karena masih bersyukur kita ada saudara orang lain yang meninggal, ada yang sakit. Betul. Oleh karena itu, ketika iman ini lemah, ketika iman ini turun, maka supaya kita untuk semangat beribadah mesti minimal 3 hal inilah. Untuk itu konsisten itu penting. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat amal secara konsisten. Daripada amalnya banyak, puasanya banyak, sholatnya banyak, infaknya banyak, tetapi angin-anginan.
Biar salat sunat 2 malam 2 rakaat tapi setiap malam, daripada tahajud 1 bulan kemudian 11 bulan kosong. Betul. Sedekah begitu juga, 1 juta 1 bulan. Habis itu 3 tahun tak pernah sedekah lagi. Tapi kalau 1000 1 hari, 1000 1 hari, 1000 1 hari, tapi konsisten istiqomah, itu jauh lebih hebat. Betul. Oleh karena itu, jaga istiqomah, jaga konsisten ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua konsisten tetap istiqomah. Tahajudnya insya-Allah. Amin. Baca Qur'annya juga, betul. Kemudian berbuat baik, membantu orang. Maka jagalah istiqomah. Apalagi di bulan Ramadan ini, nilainya sangat tinggi kalau kita melakukan amal-amal. Nabi mencontohkan, beliau di bulan Ramadan lebih kencang daripada angin bertiup, dia berbuat amal kebaikan. Artinya apa? Sedekahnya lebih banyak di bulan Ramadan. Apalagi kalau masuk 10 Ramadan di akhir, waktu beliau lebih banyak di masjid. Karena untuk meraih malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, jaga konsisten ibadah kita, istiqomah, semangat di dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Insya Allah. Barangkali itu Bu Emma ya. Yang kedua Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti, Pak. Yang saya tanyakan, apa keutamaan di bulan suci Ramadan, Pak? Baik. Itu aja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti dari Majelis Taklim Masjid As-Sahal. Pertanyaan sangat menarik sekali. Apa keutamaan, apa kemuliaan, apa keistimewaan bulan suci Ramadan? Ibu, Ramadan banyak sekali kalau berbicara soal keutamaannya. Keistimewaannya sangat banyak sekali. Ada nama-nama daripada selain Ramadan itu. Ramadan itu disebut dengan Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Makanya di bulan Ramadan itu kita perbanyak amal ibadah. Setahun berapa bulan? 12. Yang 11 bulannya mungkin kita sibuk. Yang kantornya dari pagi balik sore, betul. Kadang malam balik. Tak sempat kita bersilaturahmi pengajian, betul. Yang politikusnya sibuk dengan politiknya. Yang pembisnisnya sibuk dengan bisnisnya, betul. Maka 11 bulan karena kita sibuk, maka Ramadan 1 bulan mulailah kita kurang kesibukan, maka mesti perbanyak amal di bulan Ramadan. Maka pertama, bulan Ramadan itulah bulan Syahrul Ibadah. Yang kedua, bulan Ramadan itu adalah bulan Syahrul Jihad. Bulannya jihad, bulan bersungguh-sungguh. Kenapa bulan sungguh-sungguh? Karena bulan Ramadan itu, kalau kita tidak sungguh-sungguh tak bisa kita berpuasa. Kenapa? Bangun mesti jam 3, jam 4, betul. Habis itu kita pergi sholat berjamaah. Maka kalau baginda Rasul dulu, beliau di bulan Ramadan itu perang Badar. Bayangkan, berpuasa, terik matahari panas, tetapi di bulan Ramadan ketika itulah beliau berperang melawan musuh. Maka disebut dengan bulan jihad. Bulan Ramadan disebut juga dengan yaitu bulan Syahrul Muhasabah, bulan bermuhasabah. Kita hitung-hitung diri kita. Kalau kita hitung diri kita, segala kekurangan pasti bisa perbaiki. Tengok masa lalu, perjalanan hidup kita. Mulai dari berumur balik sampai sekarang ini. Maka segala kekurangan masih bisa diperbaiki. Pemirsa Fikom Channel dimanapun berada, Shaimin Shaimat, kaum muslimin kaum muslimat dimuliakan Allah. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan itu Syahrul Jihad. Karena di bulan ini banyak kemuliaan keberkahan, maka di bulan Ramadan itu terdapat pula malam Lailatul Qadar. Tidak terdapat di malam-malam di luar
Ramadan. Beribadah kita di malam Lailatul Qadar itu nilainya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Jarang-jarang Bu, kita yang sampai umur 83. Umur 50 aja ada banyak penyakit, ya tak? Kolesterol, asam urat, macam-macam lah. Syukur-syukur dapat bonus umur 70 sampai, betul. Oleh karena itu, beribadah di Lailatul Qadar itu sama dengan 83 tahun. Maka rahsianya Nabi masuk 10 Ramadan yang akhir, beliau kencangkan ikat pinggang, hamparkan sajadah, beliau perbanyak di masjid dan memperbanyak mendirikan solat malam. Nah, maka sepakat para ulama, Lailatul Qadar terdapat 10 Ramadan yang akhir. Maka ibu-ibu, 10 Ramadan yang akhir ini kita perbanyak tingkatkan amaliyah. Ini biasanya kalau masuk 10 Ramadan yang akhir, biasanya masjid penuh, saf-saf masjid jemaah mulai mengalami kemajuan. Biasanya ramai masjid, pindah kegiatan umat dari masjid pindah ke bandara, nak balik kampung. Dari masjid pindah ke swalayan, mall, pasar, persiapan baju baru. Betul. Tapi tidak di sini, di Batam. Di sini insyaallah sama. Beli kue, apa yang kita buat menghadap Allah, amal ibadah. Rumah akan tinggal, cincin kalung emas akan tinggal, mobil akan tinggal. Yang kita buat menghadap Allah adalah amal ibadah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan tahun ini, dengan bulan suci Ramadan. Kita raih keberkahan sebanyak-banyak di bulan Ramadan. Semoga Allah terima pahala puasa kita dan amal-amal ibadah yang lainnya. Nanti Allah jadikan kita menjadi penghuni taman-taman syurga bersama baginda Nabi Muhammad SAW di syurga Al-Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa hazinah wa quluniyah sholiyah, doa yang baik-baik dikabulkan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.